Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Pada kali ini kita akan melakukan podcast dengan topiknya sedikit anti-mainstream dan mungkin saja menimbulkan perdebatan di antara orang-orang, mungkin dengan judul yaitu pendidikan itu tidak penting. Nah, pendidikan itu tidak penting. Kita akan berbicara-bicara atau podcast dengan teman saya yaitu Muhammad Fali Winardi. Bagaimana? Halo Fali Winardi. Muhammad Fali, coba perkenalkan kamu dulu. Oke, nama saya Muhammad Fali Winardi, asal Sidoarjo, kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, semester 3, prodi PGMI. Sebelumnya untuk Fanani, terima kasih saya sudah diundang ke podcastnya, podcast malam ini. Oke. Oke, langsung saja Fali, langsung ke pertanyaannya. Pada topik kali ini kan pendidikan itu tidak penting. Menurut Fali, pendidikan itu penting atau tidak menurut kamu? Kalau menurut saya, pendidikan itu penting karena semua aspek kehidupan tidak akan pernah lepas dari pendidikan. Benar-benar. Hal-hal sepele pun pasti ada nilai pendidikannya. Contohnya yang biasa kita kenal dengan tata krama. Tidak peduli semisal seseorang punya cita-cita menjadi ilmuwan atau tidak, pendidikan itu tetaplah penting. Pendidikan itu penting. Kenapa? Karena dilihat dari definisi pendidikan sendiri adalah proses pengubahan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Pengubahan terdapat dalam setiap perubahan. Manusia selalu berubah. Dengan pendidikan, manusia dapat mengalami berbagai perubahan, mulai dari pola pikir, kelakuan, cara bergaul, dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya. Ya, saya benar juga sih. Soalnya pendidikan itu kan tadi kan setiap hal itu kan ada pendidikannya, seperti kayak tata krama. Saya setuju juga sih, kayak tata krama kan kadang setiap orang kayak masuk rumah itu salam dulu, itu akan ada pesan moralnya untuk memberitahu yang di dalam, seperti atau saat ada orang tua di depan. Untuk orang Jawa biasanya itu kan biasanya tangannya dibawain ya kan, itu kan kayak intinya pendidikan ke bawah. Ya, ini kan pendidikan atau pesan moralnya kan kayak menghormati orang yang lebih tua. Atau di Jawa itu kan ada kayak monggo atau silakan, itu kan juga orang yang tua diberi silakan. Karena benar juga sih, setiap hal itu pasti ada pesan moralnya atau ada hal pendidikannya, dan setiap orang juga berkembang juga. Menurut Fali, untuk kenapa kenapa orang, menurut Fali, untuk orang sekarang itu masih menggunakan sistem tata krama atau tidak? Seperti anak-anak sekarang itu kayak menggunakan sistem Jawa untuk menghormati orang tua atau tidak? Soalnya kan anak sekarang kan rata-rata sudah ada genjet itu, mungkin saja jadi budaya atau kebiasaan tatanan Jawa, tata krama itu mungkin saja sudah diterapkan. Menurut Fali itu anak-anak sekarang itu bagaimana dalam hal pendidikan?
anak-anak sekarang itu terhadap Iya. tata kerama itu dah. Iya ya. Menurutmu? Oh, kalau menurut saya itu tergantung lingkungan anak-anaknya. Kalau lingkungan anak-anaknya itu misalnya di keluarganya tuh sudah dibiasakan bicara pakai bahasa Jawa Keromo, itu pasti diajarkan tata kerama yang baik itu ya pasti anak kan meniru lingkungannya, gampang meniru lingkungan, terutama dari orang tuanya. Benar. Tapi ada juga yang memang dididik di keluarga yang tidak kesehariannya itu tidak pakai bahasa Jawa gitu tuh. Ada. Biasalah bahasa Indonesia gitu ya nggak bisa. Boso ngoko ya, boso. Moko ya. Ya. Terus lanjut. Tapi ya enggak lanjut. Oke. Tapi itu ya tidak semua anak yang dibesarkan di lingkungan yang keluarganya tidak membiasakan bahasa Jawa, terus anaknya tidak sopan, ya enggak juga sih. Ya ada yang anak yang memang diajarkan tidak diajarkan bahasa Jawa, tapi diajarkan tata keramanya aja kan ada gitu. Tapi tetap sopan ya, tetap sopan. Intinya semua kembali ke orang tua. Kalau ya kembali ke orang tua, begitu intinya. Untuk Vali itu apa? Sejauh ini menurut pandanganmu itu anak-anak sekarang itu masih menggunakan sistem Jawa atau tidak untuk menghormati orang tua, kayak tata krama gitu, sejauh ini yang kamu lihat gitu? Ya, kalau yang saya lihat itu masih ada atau sudah ditinggalkan mungkin menurut Vali? Ya seperti yang saya bilang tadi, itu tergantung orang tuanya sih, tergantung keluarganya, yaitu lingkungan yang paling dekat, lingkup yang paling kecil. Enggak, itu kok. Ya kalau orang tuanya sejauh kamu lihat anak-anak sekarang itu, sejauh yang kamu tahu itu anak-anak sekarang itu masih menggunakan, masih ada atau masih tidak, atau sudah tidak ada menggunakan tata krama Jawa gitu. Soalnya kan sekarang kan zaman modern. Menurut pendapatmu sampai sekarang saja itu ada atau nggak ada, atau mungkin setengah gitu menurutmu? Ya sedengan lah, tapi kebanyakan yang saya ketahui itu anak sekarang itu ya gak pakai tata krama bahasa Jawa lah. Kalau bisa bahasa Jawa pun ya mukoan gitu. Kayak nggak bahasa Jawa tapi bahasa biasa gitu kan, kayak moko kon. Iya gitu itu. Iya bener sih, bener. Iya soalnya di lingkungan sama ya. Di lingkunganmu gimana? Di lingkunganmu? Ya untuk di lingkunganmu itu ada atau enggak? Atau sudah tidak ada yang ngomong bicara bahasa Jawa? Di lingkungan sini itu ya bahasa Jawa pakai yang muko kalau anak-anak. Kalau bahkan kadang sama orang tuanya sendiri, ya paling bagus tuh pakai bahasa Indonesia. Di lingkungan sini, di lingkungan saya ya enggak bahasa Indonesia ya enggak Jawa, berarti ngoko nih. Ngoko, Jawa yang halus itu masih belum ketemu, belum ada. Mantap berarti. Belum tahu. Ya benar juga sih. Untuk saya sih sejauh ini ya rata-rata memang benar sih, rata-rata itu ngoko gitu kan, gak Jawa yang Jawa asli itu mungkin yang sudah dididik kayak
di Jawa Tengah itu kan keraton atau kan pemerintah daerahnya itu kan mengenal sistem keraton ya. Jadi mungkin beberapa keluarga itu mendidiknya dengan sistem Jawa, tata krama seperti yang ngapunten gitu. Jadi sekarang itu memang banyak yang enggak menggunakan lebih ke ngoko kan ya. Yang benar sih. Ya. Oke. Langsung lanjut pertanyaan kedua. Kan gini, orang dulu itu kan ada rumus yang pernah saya dengar itu, kalau orang berpendidikan sampai S1 auto sukses dapat kerja. Jadi pokoknya keluarganya itu auto sukses gitu. Menurut Vali itu pada zaman sekarang itu masih berlaku tidak rumusnya? Silakan. Ya, kalau di zaman ini di abad 21 ini kayaknya sudah tidak berlaku sih. Karena apa? Kenapa? Ya karena banyak kasus, ya paling dekat sih di lingkungan saya yang S1 tapi masih susah dapat kerjaan. Ya kalau dulu, ya kenapa kalau dulu gampang? Ya itu karena Indonesia kan masih saingannya masih dikit, penduduknya masih belum sebanyak belum sebanyak saat ini, dan belum secanggih saat ini, gitu. Jadi ya agak susah sih kalau cari kerjaan sekarang. Kalau cuma modal S1 aja sih susah. Apalagi kalau nggak dibarengi sama skill itu ya susah itu. Jadi itu sih menurut saya. Jadi kalau dulu itu orangnya belum banyak dan juga untuk pendidikannya itu kan juga kurang maju. Jadi beberapa orang beranggapan bisa S1 itu auto sukses gitu ya. Kalau dilihat dari sekarang sih mungkin iya, soalnya sekarang itu kan sudah modern. Untuk pendidikan itu kan setiap orang jadi bisa mendapat pendidikan beasiswa di mana-mana. Ada beasiswa daerah, beasiswa A, beasiswa B, sampai beasiswa Z. Jadi siapa sih nggak bisa dapat pendidikan? Bahkan biasanya kan ada, kamu pernah dengar juga kan, apa kayak tes susulan, tes A untuk tes C untuk SD, ya enggak? Oh, kejar paket, ya sih, kejar paket. Itu kan sudah ada kayak kejar paket juga. Jadi semua orang itu kan juga masih bisa mendapat pendidikan. Dan sekarang karena setiap orang mendapat pendidikan itu saingannya kan jadi banyak. Jadi kalau kamu nggak ada skill ya auto keberuntungan, doa dan sholat tobat auto mungkin saja dikabulkan Allah, siapa tahu. Untuk ya gitulah. Nah, untuk Vali itu kan ada gimana? Kan ada orang yang nggak berpendidikan, bahkan ada kayak kasus nggak SD tapi jadi pengusaha yang sukses. Itu kan ada orang yang nggak SD, nggak SMP, nggak kuliah. Jadi kalau nggak salah itu usaha seret lama-lama sukses auto sukses banyak itu. Jadi kan walaupun orang ini nggak berpendidikan sama sekali tapi mendapat kesuksesan. Menurut Vali itu gimana tanggapan tentang orang yang tidak mendapatkan pendidikan tapi masih sukses? Kalau tidak mendapatkan pendidikan tapi sukses, kan ada orang yang biasanya berarti ya karena kekurangan kan kurang sekolah, kan kekurangan ekonomi kan, kayak orang tuanya nggak bisa biayai, diputus, akhirnya anaknya kerja sendiri set yang kerja dirintis
ama sukses walaupun nggak berpendidikan sama sekali. Menurut Vali gimana? Itu ada ya, mungkin anak yang nggak bisa sekolah dari kecil, kayak anaknya pemulung atau anak yatim yang ditinggal orang tuanya. Kedua orang tuanya misal nggak ada, tapi dia punya semangat untuk hidup walaupun tidak sekolah, yaitu mungkin kepribadiannya itu apa ya, kayak gak apa-apa aku gak bisa sekolah karena pendidikan gak harus didapat dari sekolah, mungkin pikirannya gitu. Jadi dia merasa kayak aku bisa dapat ilmu dari mana aja. Benar-benar. Juga itu nggak lupa usaha kan. Kalau walaupun orang yang nggak berpendidikan atau sekolahnya rendah atau nggak sekolah sama sekali, kalau dia ulet ya berusaha niscaya bisa berhasil lah. Benar-benar. Iya, itu kan benar sih, setuju. Kayak ulet ya gimana ya, kayak tadi kan tapi setuju. bukan berarti nanti Silakan. Tapi bukan berarti kalau orang yang nggak sekolah itu masa depannya misalnya punya usaha terus sukses, ya bukan berarti sudah gitu ada, kan bisa sekolah lagi gitu itu. Supaya lebih mendapat banyak wawasan saat sukses terus itu sekolah lagi gitu ya. Iya, jadi masih bisa mendapatkan pendidikan walaupun telat. Benar. Ya benar juga sih, mau setuju beberapa poinnya juga, kayak walaupun gak mendapat pendidikan, kalau masih ada usaha itu masih bisa mendapatkan kesuksesan. Apa sih yang enggak untuk zaman sekarang itu kan di mana-mana kan bisa mendapatkan ilmu kan ya, kayak di YouTube, di internet, dimanapun itu kan. Jadi asalkan kalau ada niat itu bisa lah, walaupun gak mendapatkan sekolah baik. Ya, yang contoh otodidak belajar bahasa Inggris lewat YouTube. Iya, otodidak. Otodidak belajar IT di YouTube. Otodidak belajar apapun ya, apapun di YouTube. Jadi kan kalau ada usaha itu kan masih bisa, ada niat walaupun tidak berpendidikan sama sekali. Karena zaman sekarang juga semua sudah difasilitasi, jadi sudah mudah sih asalkan ada niat. Kalau nggak ada niat ya ada niat, yang penting ada niat. Ada niat usaha gitu aja sih. Oke. Usaha doa. Untuk Vali itu kan dalam kasus kayak sama tadi, dalam kasus ini kan walaupun ada orang yang tidak berpendidikan sama sekali itu masih sukses. Nah menurut Vali itu pendidikan itu cuma faktor pendidikan itu faktor kesuksesan atau pendidikan itu salah satu faktor kesuksesan? Maksudnya itu kalau tidak pendidikan itu tidak sukses, atau pendidikan itu cuma salah satu dari menggapai kesuksesan? Menurut Vali bagaimana? Kalau menurut saya itu pendidikan itu salah satu faktor kesuksesan gitu. Kenapa? Ya kalau ambil contoh di tempat saya atau di orang yang sering saya temui, ya ada aja yang sekolahnya enggak sampai kuliah, enggak sampai S1, ya masih bisa menghidupi keluarga, masih bisa cari makan. Jadi ya, tapi ya kalau sekolah tinggi ilmunya apa, kalau
misalnya skillnya tuh tidak mencukupi, tidak apa ya, skillnya pas-pasan walaupun sekolahnya tinggi gitu ya itu sama saja. Semua tergantung dari orangnya, pribadinya masing-masing. Begitu menurut saya. Jadi kalau menggapai kesuksesan itu banyak aspeknya gitu kan ya, nggak harus cuma pendidikan itu sukses. Jadi kesuksesan itu banyak apa, kayak banyak hal itu untuk mendapat kesuksesan. Oke, langsung saja untuk sesi terakhirnya saja. Kan menurut dari banyaknya valid tadi kan bahwa pendidikan itu itu penting dan aspek untuk mendapat kesuksesan itu untuk tidak harus pendidikan. Jadi pendidikan itu hanya salah satu dari faktor untuk menggapai kesuksesan. Menurut Vali, kesimpulan tentang pendidikan tidak penting sejauh ini menurut Vali bagaimana? Kesimpulan banyaknya itu tadi. Iya. Ya kesimpulannya itu ya seperti yang singkatnya itu contohnya yang kayak saya bilang tadi, semua tergantung dari orangnya, dari pribadinya, dan tapi kalau bisa itu pendidikan itu ya kalau mampu, kalau masih sanggup untuk menempuh pendidikan ya itu dilanjutkan. Soalnya kan kalau seperti yang kayak di dalam UUD, pendidikan itu mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan itu kebutuhan dasar buat setiap rakyat Indonesia, untuk setiap warga negara. Benar. Kan pendidikan itu juga termasuk upaya mewujudkan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kalau misalnya di Indonesia ini, di negara ini banyak orang yang terdidik, ya bisa, insya Allah negara ini bisa maju. SDM, pendidikan tuh apa ya, bisa memperbaiki SDM juga sih. Di samping skill SDM itu ya skill itu kan kemampuan gitu ya, skill kan. Tapi peningkatan kualitas SDM itu kan juga perlu dilaksanakan. Kalau misalnya pendidikannya tinggi, nanti kan pola pikirnya beda, jadi lebih berkembang dan nggak ketinggalan lah sama negara maju. Gitu. Itu menurut saya. Iya. Jadi menurut Val itu SDM itu juga penting untuk memajukan pendidikan supaya tidak tertinggal negara maju kan. Dan pendidikan itu tergantung orangnya juga. Jadi kalau orangnya itu tidak ada niatan, misal, itu juga mungkin saja tidak mendapat kesuksesan. Dan kalau jika mampu itu lanjutkan, karena di UUD juga memberikan kalau pendidikan itu hal yang penting juga. Oke, menurut kalau untuk saya kesimpulan pada pembahasan kali ini, podcast kali ini, itu
pendidikan itu penting, tapi pendidikan itu bukan hal yang penting dalam kesuksesan. Maksudnya itu dalam hal kesuksesan itu banyak aspeknya. Untuk mendapatkan kesuksesan itu bukan hanya pendidikan saja, tapi banyak aksesnya, kayak seperti usaha, niat, pendidikan, dan hal yang lain. Karena kan untuk zaman sekarang itu siapa sih yang nggak bisa mendapatkan pendidikan? Jadi semua orang itu bisa mendapatkan pendidikan. Hal yang penting untuk yang tadi udah memperkembangkan Indonesia juga tidak lambat dalam negara maju. Tidak kalah saing. Tidak kalah saing gitu, dan lain-lain. Intinya itu pendidikan itu penting, tapi bukan faktor penting, cuma salah satu Bukan yang faktor, utama. bukan utama, cuma salah satu faktor untuk menggapai kesuksesan. Untuk mungkin itu saja pada pembahasan kali ini, yaitu pendidikan tidak penting. Itu ada tanda tanya sebenarnya yang terakhir. Jadi tanda tanya. walaupun judulnya sedikit clickbait, tapi itu ada tandanya. Oke, terima kasih Vali untuk pembahasan yang menarik ini, pendidikan tidak penting, bersama-sama pada kali ini. Ya, sama-sama. Dan kita tutup saja untuk sesi podcast kali ini. Intinya itu yang tadi, pendidikan itu bukan hal yang utama, cuma salah satu dalam faktor yang kesuksesan. Itu saja. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kalimat, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.